Jadi awalnya itu almarhum Usmar Ismail teman mama bilang, Fofo, gue perlu anak-anak casting anak-anak nih. Dulu tuh ya, tahun berapa itu ya? 70. Jangan-jangan belum pada lahir. 70 Cin. Kendala di syuting pernah nggak dapatin? Ya itu, misalnya pada pas sinetron yang itu lagi nih balik, aku tuh punya anak laki-laki dan perempuan, aktor yang ganteng banget, cakep, tapi jadi anakku. Oh, oke. Kirain duda. Duda. Mau tawa, seneng, duda. Terus. Jadi di sini itu aku mesti dipeluk dong sama dia. Ibu, istighfar. Bosnya kan gue nangis. Dia tuh maksudnya adegannya tuh mesti meluk gue, mesti menenangkan lah sebagai anak. Lah gimana? Dia kan bukan muhrim aku, bukan mahram aku. I see. Nah, terus aku bilang gimana ya, mau bilang sama dia, ya ini kok orang artis jadul kok banyak maunya, ini dalam hati nih, kan suka diprovokasi sama Profesor Dr. Iblis tuh yang, untung diajak main, tapi kan ini kan nanti tanggung jawabnya berat, nanti satu saat di audit sama Allah, terus kamu mesti jawab apa kan? Oke. Itu kan dibicarain dari awal sebelumnya? Bilang sih, cuman mungkin ini namanya juga usaha ya saudaranya ya. Ini gini Bun, gini. Aku bilang gini. Akhirnya aku langsung ngomong sama aktornya. Gini ya, aku kan ibu kamu, kamu kan anakku, kamu duduk bersimpuh mau nggak? Kamu duduk bersimpuh, terus karena aku masih ada wudhu, tau nggak Ra? Dia bilang apa? Aduh Masya Allah Bunda, pokoknya Bunda arahin aku aja. Aku ikut arahan Bunda. Jadi jangankan dipeluk dipegang gini aja enggak. Jadi dia nangis gereng-gereng kaki gue ya, dia nangis di bawah sini, Bunda istighfar Bunda istighfar Bunda harus kuat. Tapi pegang nggak apa-apa dong ini? Nggak pegang gue, dia duduk aja, kayak orang sungkeman gitu duduk. Gue kan nangis-nangis, ceritanya nangis-nangis, dia juga nangis-nangis di situ, karena gue bilang gitu, benar-benar dia jaga wudhu gue. Terus dia, hebat ya? Pokoknya, jadi ini juga untuk menguatkan kita kalau kita bekerja bukan nggak cukup dengan baik, tapi harus benar. Nanti Allah akan tolong kita, Allah akan bukakan kita jalan. Cuman masalahnya kadang suka ragu ya. Iya, betul. Kan penyakit hati yang paling berbahaya tuh, itu ragu sama Allah. Kalau kita ragu sama Allah, maka jadi syirik. Pergi ke orang nggak pinter, pergi ke orang nggak normal. Padahal Allahu Akbar kalau sholat. Ini orang kita mukmin ya, kita orang muslim. Karena dia ragu, maka dia hasad. Kok dia bisa sih? Kok gue enggak? Bawahnya sirik terus ya? Sirik terus. Kenapa? Karena ragu Allah Al-Adil. Jadi inti yang paling kita harus miliki adalah kita tuh harus hakul yakin Allah berikan kita yang terbaik. Apapun. Kayak orang tua kita pergi duluan, suami kita pergi duluan. Air mata berlinang, hati kita hancur. Tapi mulut cuman mengatakan apa yang membuat Allah redho. Itu poinnya. Ya. Ini berdakwah kemana aja sih, Mama aja nih belakangan ini? Hong Kong, ketemu sama teman-teman saudara-saudara kita di teman-teman TKI. Yang sana bekerja di sana luar biasa. Karena diundang sama HUMIA, Himpunan Masyarakat Islam di Auckland, di New Zealand. Jadi dari utara sampai jauh-jauh ya, Hong Kong, Auckland gitu kan dari ya? Dari Aceh sampai Jayapura. Jadi Masya Allah ketemu bunda-bunda yang hebat-hebat. Luar biasa ya? Luar biasa. Mama Aci mau yang mana kuenya? Aku mau yang warna-warni. Mau warna-warni? Secantik aku hari ini. Sama aja nih, warnanya agak-agak pinky-pinky ya Mama Aci ya. Oke, silakan. Oke, jadi berdakwahnya tidak hanya di Indonesia? Enggak, ternyata ya, tapi sama warga negara Indonesia ya. Mungkin yang mereka ada kendala nggak di sana selama bertugas sih? Enggak, itu menyenangkan. Menyenangkan ya? Malah nggak mau pulang ya kadang-kadang kalau ngobrol gitu ya? Tapi kalau syaratnya lagi ya. Kalau pergi lebih dari seminggu tuh mesti ajak anak-anak dulu, karena anak masih kecil kan. Jadi diundang sak keluarga, sama suami, sama anak-anak semua berlima gitu, kita pergi ke Hong Kong, ke Auckland gitu. Iya, alhamdulillah. Dan Masya Allah ya, sebelum suami saya tuh pulang, dipanggil sama Allah, itu 2 tahun itu kalau lihat Google Map tuh, aku kilometernya tuh itu sama juga dengan 3,5 kali keliling dunia. Beneran. Jadi kayak kita tuh ntar lagi mau berpisah, ini pas-pasin dulu gitu. Masya Allah. Aduh, udah nggak. Aku kalau Mama Ira kebetulan kenal juga dengan almarhum Daryola, jadi ngobrol sama sebentar orangnya tuh menyenangkan ya. Tapi juga nggak yang nggak pernah memandang kita
sering gitu. Jadi Bang, oh ya, gitu. Sangat-sangat santun gitu. Iya, iya, Masya Dan Allah. saya percaya Iya. almarhum adalah seorang ayah yang luar biasa. Masya Allah. Amin, amin. Apakah ada putra yang mengikuti jejaknya Mama Aci? Gak ada yang mau tuh, Ra. Itu sebabnya kita dalam keadaan fitrah ya, punya potensi, punya tabiat, punya bakat, punya minat yang berbeda. Padahal kalau anak-anak tuh masih kecil-kecil, suka aku ajak kalau masih syuting, yang aku stripping. Nggak mau gitu. mereka, nggak mau ikut. Ya saudaranya bilang, Bunda, ayo dong, anaknya kan, Masya Allah, anaknya kan ganteng. Oh, cakep anaknya. Ya kan kalau laut siapa yang kasih garam ya? Ah, Kan lihat, kalau ibu tuh lihat anaknya tuh, kalau lihat anak tuh. Beda-beda. Kalau ibu, kalau anaknya, Masya Allah, anak kita gitu Oh kan. iya, benar-benar. Nggak mau, nggak mau. Oke. Nggak ada Maunya kesulitan sekarang ya? bikin pesawat ya. Oke, bikin pesawat. Dia sekarang sudah kerja di Boeing, karena dulu dia senang banget pesawat, Ra. Tunggu, Boeing yang di Swedia. Dia. di Boeing Swedia. Eropa, ya. Oke. Kalau sahabat saya di Boeing di Seattle, ini di Ya, karena di Amerika dibilang nggak terlalu aman. I see. Ya, That's why dia memang masih dia bekerja. di engineers diminta ya, ke berarti Amerika. ya. Maksudnya? Bekerjanya sebagai engineer, sebagai insinyur. Yes. Oke, good. Salam ya. Insya Allah. Udah menikah katanya. Udah. Doakan punya cucu. Amin. Udah pengen banget dipanggil Jida aku tuh. Oh, Jida. Jida. Panggilnya Jida. Jida. Oh, Jidanya cantik banget. Tapi kata anakku, belum Ma, baru juga 2 tahun. Belum 2 tahun, baru juga setahun lebih. Oh, iya. Tunggu dong. Dia bilang, kan karena tinggal di sana mungkin ya. Dia bilang, nanti kalau kamu repot, nanti Bunda yang Mama yang temenin deh. Kamu pokoknya tenang. Siapa namanya? Kevin. Kevin, jangankan Bunda, Mama Ira juga mau suruh jagain cucu di sana. Oke, jadi rahasia awet muda nih sekarang. Banyak juga yang dari kemarin titip tanya. Mama Ira, awet mudanya Astri Ivo, teman-teman yang lain kayak Mustafa, terus dari banyak lagi. Iya. Itu kenapa bisa sampai secantik itu awet mudanya? Kenapa Kalau rahasianya itu? Kalau ini belajar sama ibu aku. Jadi kalau kita jadi hamba yang bersyukur, kalau gini, aku kan dikasih kue ini sama Ira. Aku bilang, Ra, makasih ya, Ra. Ira jawabnya apa? Sama-sama. Tapi kalau Allah itu, Ra, kalau kasih kita sesuatu, kita bilang, ya Allah, terima kasih ya Allah. Allah jawabnya apa? Mau apa lagi? Itu bedanya pencipta sama makhluk. Jadi kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat kita. Nah, salah satu bentuk kita bersyukur itu dikasih sehat, dikasih muka yang nggak ada batu-batu, nggak ada panu, sehat gitu, nggak ada penyakit. Ya. Ya harus disyukuri. Kata Betul ibuku, jangan pernah tidur dengan muka dan hati yang kotor. Itu kunci. Jadi kalau muka kita bersih, hati kita bersih, jadi terpancar dari inner. Jadi outernya juga harus dirawat. Kasih tabir surya, kasih nutrisi, ada ya sebulan sekali kita kasih waktu me time kita tuh untuk badan, untuk jasad kita tuh ada. Karena nanti ternyata jasad kita ditanya sama Allah lah. Ini kan bukan milik ya, ini semuanya kan pinjaman. Nanti di yaumil akhir tidak beranjak kaki kita sampai kita menjawab jasad kamu itu hancur yang makan cacing sudah jadi amal apa. Jadi itu sebenarnya kalau kita bersyukur, setelah kita bilang terima kasih, alhamdulillah, syukuran ya Allah, ya kita misalnya dikasih sehat, kita gunakan sehat untuk taat, jangan dipakai untuk ngerumpi, apalagi untuk mengambil yang bukan hak kita. Kalau kita dikasih muka yang bagus gitu ya, dijaga, kebersihannya, hati kita bersihkan. Gimana cara bersihin hati? Kita evaluasi nih, hari kita ngomong apa sih, udah nyakitin orang belum? Kalau emang sampai karena kita nggak lepas dari dosa, buru-buru minta maaf. Dan memaafkan orang yang nyakitin kita, memang nggak gampang sih. Itu baru saya mau nggak bilang. gampang. Tidak mudah untuk memaafkan orang. Yang gampang itu yang ditolong sama Allah. Kalau ya Rob, tolong ya Rob. Gitu. Wah, panjang nih kalau ngobrol sama Mama Aci nih. Kalau masalah-masalah yang sangat-sangat luar biasa indah ini. Allah. Jadi sama sekali tidak ada yang mengikuti nih sekarang jejaknya. Nggak mau satupun juga. Nggak ada juga. Kesulitankah hampir running 2 tahun ini sebagai single mom untuk ngurusin pasukan Bodrex 3 orang jagoan-jagoan itu? Sekarang mereka ngurusin aku. Hah? Ngurusin? Oh ya bener. Sama sih, kita juga digituin. Sama anak-anak ya nggak mau. Kan dulu kita investasi yang terbaik anak-anak. Kita ngopi aja dulu tuh. Bisa ngopi nggak? Ya, anakmu mau les. Ya udah besok. Ya, anakku berenang. Ya benar. Kita berenang ikut klub kan? Iya benar. Terus ya udah ini. Ya anakku piano. Oh iya deh, benar. Ada aja. Udah deh. Males ya ngajak lo ya. Ngopi aja susah gitu ya. Nggak apa-apa. Ibu-ibu muda nih, nanti akan datang harinya nih kayak sekarang nih, kita ngopi, kita ngeteh, kan banyak waktunya, nanti anak-anak yang akan jaga kita, anak-anak yang ngurus. Bener banget. Keren. Ini itu real, nggak hoax gitu, benar. Jadi kalau kita baik sama anak, kita investasi yang terbaik, waktu yang terbaik.
itu harta anak-anakku luar tuh biasa. datang pakai ini bawa kopi. Oh, Itu yang kadang-kadang diajak sama yang diterapkan oleh suami aku. Aku bilang, Kak jangan gitu Kak, nanti mama sedih. Kenapa? Persis banget papa. Persis banget papa. Terus kalau nggak boleh susah, gue nggak boleh sedih, nggak boleh misalnya kemarin pandemi nggak ada kegiatan seminar, nggak ada apa, Ma. Sekarang gantian. Dulu kan uang mama kan habis buat kita, ya kan? Sekarang gantian, sekarang kita yang bayarin keperluan mama. Masya Allah, senangnya ya. Jadi sangat luar biasa indah, harta yang tidak ada bandingnya. Dan doanya mereka, Doa kita semua sebagai kedua orang tua pun juga insya Allah itu sebabnya diijabah. Raya aku tuh paling seneng ngomong parenting. Soalnya kadang-kadang orang tua tuh suka atau nggak yakin, terus nggak mau belajar ke dalam diri dia. Dia selalu nuntut anaknya harus begini, anak harus begitu, anak saya kok belum ini belum. Gini ya, waktu kamu SMP kamu udah hafal berapa juz? Waktu kamu SMP kamu udah sholat subuhnya on time. Kan dulu ikut kelas meeting juga kan, kadang-kadang asal suka ketinggalan kan. Terus sekarang kamu menuntut anak kamu udah 5 waktu, begitu azan langsung takbir. Halo, ingat gak dulu waktu kita SMP dulu, waktu kita SMA dulu? Iya kan? Kadang-kadang kita suka lupa, tapi alhamdulillah kan kita belajar. Belajar jadi ibu tuh harus belajar loh, Ra. Betul. Tidak Bikin mudah. kue aja kalau nggak punya belajar mana bisa nih merah sama kuning sama hijau, terpisah-pisah. Betul. Ya kan? Ada ilmunya. Bikin kue nih, gimana jadi ibu? Madrasatul Ula, jadi madrasah, jadi jadi murabiyah, jadi guru, jadi sekolah, jadi nasehat. Dia harus tampil sebagaimana nasihat yang kita bilang, kamu jadi anak yang soleh ya. Terus kita nggak soleha. Anak-anak kita itu bukan pendengar yang baik, mereka tuh peniru yang sangat ulung. Iya, sistem duplikasi selalu terjadi. Jadi dia lihat, oh ibunya begini, bapaknya begini, dia jadi begini. Oke, luar biasa. Bu, Yes. masih naik sepeda nggak? 3 hari sekali, 2 hari sekali. Naik sepeda 3 hari sekali? Iya. Oh, pantesan aja badannya fit terus. Iya. Keep fit. Ya, Wah, cantik terus. Itu 3 kali 500 meter. Manfaatnya apa, Bu? Enak setelah naik sepeda. Saya kalau naik sepeda, jadi sepedanya kalau- dari jauh udah teriak, pahit gitu, Bu. Enggak, ya itu exercise, iya bener. Apa sih? Katanya ketawanya? panggil, Oh. Mama Ira. Mama Ira, udah sepeda. Bener. Tau nggak? Pahit nggak? Pahit nggak? Mama Aci tapi harus aku mau kasih tahu juga nih, aku sudah turun 11 kilo loh. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi Tapi bahagia nggak? bahagia. Bahagia. Jangan sampai gini, saya nggak makan beras putih, saya nggak makan tepung, tapi mukanya memelas gitu. Iya bener, susah juga ya kalau begitu ya. Ya, Aku yang penting sehat, happy. Nggak berlebihan. Oh enggak. Saum. Oke. Senin Kemis ayam mulbit. Ya tapi niatnya lurus karena Allah, bukan karena kurus. Iya. Tapi kalau kita niatnya lurus karena Allah, itu sehat, doa diijabah, Amin. kita ringan, Amin. kita nggak gampang loyo, nggak gampang sakit. Yes. Oke. Dan siap jadi ibu. Ya. Dan siap untuk umat. Dan di mana aja kita ditempatkan sama Allah, kita tuh nggak komplain gitu. Ya. Ya Allah, saya pengennya di situ, saya pengen acara itu, enggak. Kalau kita dikasih di acara ini yang terbaik buat kita. Kalau kita dikasih tempat di situ, itu yang terbaik buat kita. Jadi anak itu gitu, dan kita siap. Apalagi perempuan, istri, ibu itu makhluk yang paling sibuk di dunia. Iya bener. Mulai dari terbit matahari, Dengerin, woi, dengerin yang laki-laki. sampai terbenam mata suaminya. Dari terbit matahari sampai Terbenam mata suami. terbenam mata suami. Oke. Ya kan? Ya. Ini kita pengen. Ya. Kita udah khatam masalah jadi ibu ya. Iya. Dan dua-duanya single Belum parent. juga sih. Nah, kita tuh jadi ibu nggak pernah khatam. Nggak pernah pensiun, iya. nggak bisa cuti, Iya, benar. juga nggak ada istirahatnya. Nanti jadi jida tetap ngingetin, Oh, iya. Bang, itu Qurannya nggak dibaca lagi, Bang. Oh, Dia Jadi masih selalu terus. kerja, terus nggak bisa iktikaf kemarin Ramadan. Bang, jangan gitu lah, Nak. Iktikaf malam Lailatul Qadar. Tapi I'm busy, iya tahu busy. Nanti aku capeknya hilang, pahalanya nggak hilang. Oke. Nggak pernah berarti jadi ibu. Betul. Selalu. Sampai kapan? Sampai kita nanti ditemukan di surga, insya Allah. Amin. Ya Allah. Amin. Oke, ada target nggak apa yang ingin dicapai oleh seorang Astri Ivo saat ini dan sampai ke depan? Masuk surga. Saya juga mau. Masuk surga dan masuk surga sebelum masuk surga. Ulang. Masuk surga, Masuk dan surga. masuk surga sebelum masuk surga. Masuk surga sebelum masuk surga. Tolong dijabarkan.
nanti insya Allah tak tolong kita, Allah hapus dosa-dosa kita masuk Amin, surga. ya Allah, amin. Dan masuk surga, sebelum masuk surga itu di rumah, baiki janati. Rumah kita itu harus jadi sekeping surga di muka bumi ini. Jadi itu yang saya berbagi dan saya ketemu sama orang tua yang hebat-hebat. Ya. Ya, penghafal Quran yang masih muda-muda belia tapi jauh lebih hebat dari aku, Ya. Masya Allah. Dan itu menjadi penyemangat aku untuk Setuju. mengisi hidup-hidup yang harus lebih bermanfaat. Dan kayak gitu biasanya kalau kita ketemu ya dengan orang kayak Aji, kita ngobrol sekarang gini, itu tuh ilmunya tuh bisa langsung meresap gitu, langsung. Karena mereka biasanya. ngamalin, karena kita ngajak tuh kita tuh bukannya Oke. ahli dalam bidang ini, enggak, saya ahli dalam parenting, enggak, saya ngamalin ini empiris, jadi dengan pengalaman. Ya, pengalaman empiris, Terus betul. tipsnya apa? Tipsnya misalnya kayak gini, ada ibu-ibu yang nanya, Bunda, saya tuh udah puasa, udah tahajud, udah baca Quran, Ya. udah semua, udah infak, kok saya masih sedih juga sih. Apa yang kurang menurut sayangku, minta maaf. Sebenarnya bukan kurang, dia nggak ngerti apa yang dia ucapin, dia nggak ngerti apa yang dia baca. Oh gitu Kan ya. kalau orang-orang mukmin itu setiap tidur kan baca surah Al-Muluk ya. Ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya udah, itu jawabannya. Apa itu? Ya Allah memang ciptakan kehidupan dan kematian untuk kita diuji. Jadi kita ini peserta ujian. Ya pasti diuji lah. Betul. Mau sendiri, mau berdua, mau beramai-ramai. Tetap aja. Pasti jadi ujian. Oke. Sebenarnya jawabannya tuh itu. Padahal dibaca setiap malam. Betul, betul. Wah, Ya. saya sih kalau udah bicara soal seperti ini kayaknya nggak mau kelar, tapi harus selesai, Bu. Iya, iya. Nanti Kita ngobrol lagi. Jadi beneran nih, pertanyaannya saya satu, tapi yang jawab ibu terus nih kayaknya ngomong hari ini. Jadi ibu Iya. kasih memang lebih Tuh kan, baik, bener kan? lebih bawel, Lebih bawel daripada kalau aku. ketemu irama. Iya benar-benar, nggak apa-apa bawelnya sebagai kesempatan untuk berbagi sesuatu yang Mudah-mudahan bermanfaat, mungkin bisa saja kita hilaf, kita lupa, dan mungkin juga bahkan belum terpikirkan. Ya, siapa tahu hal yang sudah kita bukan siapa tahu, tapi berharap apa yang sudah kita berdua obrolkan ini bisa bermanfaat bagi keluarga campur-campur semuanya. Kalau mau cari Astri Ivo, IG-nya apa ya Bu Aji? Astri underscore Ivo. Follow ya. Ivo. Tuh. Follow, subscribe, like, comment, and share. Oh, itu campur-campur ya. Oke. Baik, kalau gitu keluarga campur-campur, kami harus pamit. Saya akan ngobrol lagi nanti dengan Ibu Astri. Insya Allah ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Yang lebih detail lagi. Insya Allah. Kita bahas yang lebih seru lagi. Yes. Oke, terima kasih sudah datang. Sama-sama. Cium sayang buat 3 jagoan. Yes. Yang satu di Swedish. Yes. Oke. Kakak hebat. Panggil abang. Abang. Abang hebat. Kakak juga dong. Kakak juga hebat. Satu lagi. Adek. Adek hebat. Abang, kakak, adek. Oke. Iya. Tiga-tiganya juara. Titip Amin. mama, jaga mamahnya yang cantik ini dengan cinta kasih karena doanya mama sangat luar biasa. Keluarga campur-campur, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan. Campur-campur, semua ada di sini.